Pernah kepikiran gak sih gimana nasib lahan pertanian kita yang tiap hari makin habis dikepung pembangunan perumahan? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah cetak biru atau master plan yang dirancang khusus buat menyelamatkan warisan pertanian Tangerang lewat sesuatu yang disebut model agropolitan. Ini bukan cuma teori atau wacana di atas kertas ya, tapi sebuah rencana fisik nyata buat bener-bener ngubah wajah ekonomi pedesaan. Oke, biar gampang, kita punya 5 poin utama buat dibahas hari ini. Kita bakal mulai dari melihat krisis pertanian yang lagi terjadi, ngebahas visi agropolitannya, masuk ke peran vital desa Sarakan, ngelihat integrasi sistem agribisnisnya, dan ditutup dengan mengukur apa sih dampak nyatanya buat masyarakat. Kita masuk ke poin pertama dulu ya, krisis pertanian. Kita harus paham dulu akar masalahnya dan risiko apa yang bikin petani lokal kita sekarang tuh bener-bener ada di ujung tanduk. Sektor hortikultura di Tangerang tuh posisinya lagi kegencet banget. Masalahnya numpuk. Mulai dari lahan pertanian yang makin kesini, makin habis berubah jadi komplek perumahan, sampai anak mudanya yang makin gak minat buat turun ke sawah atau ladang. Tapi masalah yang paling bikin pusing sebenarnya adalah produk yang dihasilkan petani kita itu kebanyakan masih berupa barang mentah. Jadi pas dijual ya harganya gitu-gitu aja. Gak ada nilai tambah komersial yang bisa ngangkat ekonomi mereka. Terus solusinya apa dong? Nah, para ahli merumuskan satu jalan keluar yang komprehensif banget, namanya kawasan agropolitan. Gampangnya, ini tuh mengubah kebiasaan lama di mana petani jalan sendiri-sendiri secara terfragmentasi jadi satu kawasan pertanian yang bersatu, terintegrasi, dan pastinya modern. Kenapa harus modern? Biar produknya bisa tembus standar pasar masa kini. Anda pasti ekspektasi sayuran yang bersih, rapi, dan fresh kan pas belanja di supermarket? Nah, standar itulah yang mau dicapai. Lanjut ke bagian kedua, visi agropolitan. Mari kita zoom out sebentar buat ngelihat gambaran besarnya. Gimana konsep ini bisa jadi jembatan penghubung antara petani di desa sama pembeli di kota. Konsep besarnya itu bertumpu pada apa yang disebut urban-rural linkages atau keterkaitan desa-kota. Idenya adalah bikin sistem di mana pusat pertanian terpadu ini bisa nyalurin hasil panen berkualitas tinggi secara langsung ke kota-kota besar, kayak Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Jadi jaringannya nggak lagi terputus atau melewatin terlalu banyak perantara, tapi langsung terhubung ke pasar yang permintaannya super masif. Masuk ke bagian ketiga, Desa Sarakan sebagai pusat kendali. Nah, buat ngejalanin jaringan raksasa tadi, kawasan ini butuh satu jantung utama. Dan ini ngebawa kita ke fokus paling praktis dari rencana tata ruang ini. Desa Sarakan dipilih jadi pusat kendali atau agropolis utamanya. Kenapa di sana? Ada 4 alasan yang sangat masuk akal. Desa ini posisinya ada di hierarki 1, fasilitas infrastrukturnya paling lengkap, dan akses jalannya paling dekat ke ibu kota. Tapi jujur aja, game changer utamanya ada di poin ketiga. Mereka punya sekitar 8 hektar lahan yang statusnya clear and clean, siap bangun. Bayangin, nyari lahan kosong 8 hektar tanpa sengketa di tengah gempuran proyek perumahan sekarang, itu langka dan berharga banget. Dan kita nggak lagi ngomongin angan-angan aja. Udah ada cetak biru atau site plan fisik buat lahan 8 hektar di Desa Sarakan tadi. Kita bergeser dari sekedar ngomongin kebijakan menjadi rencana pembangunan infrastruktur yang konkret. Bayangin skenarionya begini. Daripada petani ngejual sayur mentah yang baru dicabut dari tanah dengan harga murah, mereka bakal bawa panennya ke fasilitas ini, masuk ke ruang penerimaan, terus sayurannya dicuci bersih, disortir berdasarkan ukuran, dikemas dengan standar supermarket di ruang packing, lalu disimpan di dalam chiller atau ruang pendingin biar awet. Langkah-langkah fisik inilah yang secara instan ngasih nilai tambah komersial gede-gedean sebelum produknya dikirim ke kota. Oke, kita sampai di bagian keempat, integrasi sistem agribisnis. Pertanyaan pentingnya sekarang, gimana caranya desa-desa lain di sekitarnya bisa ikut nyolok ke fasilitas canggih ini? Biar nggak berantakan, master plan ini membagi kerjaannya jadi 2 mesin yang saling ngunci. Sistem 1 itu tugasnya ngurusin hulu atau di ladangnya langsung, kayak proses budidaya, ngatur pola tanam yang benar, dan ngebina petaninya. Sementara itu, sistem 2 nanganin hilirnya pasca panen, mulai dari pengolahan, ngurusin limbah, teknik marketing modern, sampai mastiin standar kebersihannya dijaga di fasilitas pusat tadi. Kalau satu sistem mandek, ya semuanya bakal ikutan runtuh. Kalau kita telusuri alur kerjanya, pergerakannya tuh terstruktur banget. Desa-desa penghasil kayak Bonisari tugasnya fokus murni memproduksi bahan baku. Habis itu, panennya mengalir ke titik-titik pengumpul. Dari sana, semuanya bermuara ke satu titik pusat, yaitu si agropolis di Desa Sarakan tadi, buat diproses pakai peralatan modern. Benar-benar kayak pabrik berjalan. Lewat pengaturan zonasi ini,
Kawasan tersebut dibagi jadi blok-blok khusus. Blok B ngefokusin diri di ladang buat nanam. Terus, blok C bertugas ngumpulin dan nyuci awal hasil panen. Puncaknya ada di blok A, yaitu Desa Sarakan, sebagai otak dan tempat pengolahan akhir. Dengan bagi tugas sejelas ini, seluruh kawasan agropolitan bisa kerja bareng-bareng sebagai satu mesin agribisnis raksasa yang efisien banget. Nah, kita masuk ke bagian kelima dan terakhir, mengukur dampak. Kenapa sih integrasi antar blok tadi itu krusial banget? Dan apa dampaknya yang bakal kerasa langsung di dompet masyarakat Tangerang? Jawabannya ada di angka yang mau mereka kejar. Dengan memproses semuanya secara terpusat dan motong rantai tengkulak atau perantara yang panjang banget itu, sistem ini menargetkan harga jual produk naik sampai 50%. Ini bukan cuma angka cantik ya. Kenaikan 50% itu berarti pendapatan per kapita petani bakal melonjak. Belum lagi lapangan kerja baru yang terbuka di fasilitas pengolahan. Ujung-ujungnya kesejahteraan lokal naik dan kita sebagai konsumen dapat sayuran yang jauh lebih sehat. Dengan menyatukan ladang-ladang yang tadinya berjuang sendirian jadi satu kekuatan ekonomi modern, master plan ini ngasih cetak biru paling logis buat ngebantu warga desa bertahan hidup. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah pusat terpadu yang keren ini bisa dieksekusi dan dibangun tepat waktu sebelum sisa lahan yang ada keburu lenyap di telan beton perumahan? Jawabannya bakal menentukan masa depan pertanian Tangerang. Coba direnungkan dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.